Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali bertemu lagi di video pembelajaran kali ini, yang mana di video kali ini Ibu akan membahas tentang HAM atau hak ajasi manusia. Apa itu HAM? HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa yang wajib dihormati dan dihargai. Ada 3 ciri-ciri HAM. Yang pertama adalah HAM tidak perlu diberikan, dibeli, dan diwarisi. Yang kedua, HAM bersifat universal atau menyeluruh. Yang ketiga, HAM tidak boleh dilanggar. Berbicara tentang HAM tidak boleh dilanggar, tapi pada kenyataannya sering sekali terjadi kasus pelanggaran HAM. Nah, apa itu pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pelanggaran HAM adalah suatu perbuatan seseorang atau kelompok orang atau aparat negara yang secara sengaja atau tidak sengaja atau kelalaian yang secara hukum membatasi, mengurangi, menghilangkan atau mencabut HAM orang lain yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pelanggaran HAM dikelompokkan menjadi 2, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat ini contohnya adalah kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kita tahu sendiri bahwa kejahatan genosida adalah suatu sikap atau perbuatan yang secara sengaja ingin menghancurkan atau memusnahkan sebagian atau suatu kelompok, misalnya kelompok agama, kelompok etnis, kelompok ras, kelompok suku, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Contoh dari kejahatan kemanusiaan ini yaitu pembunuhan, pemerkosaan, pelecehan, perbudakan, perdagangan manusia, dan sebagainya. Nah, pelanggaran HAM yang kedua adalah pelanggaran HAM ringan. Nah, contohnya ini adalah menghina, mengejek, membuli yang membuat harkat dan martabat seseorang itu menjadi rendah. Itu dia ya nak. Nah, lalu contoh kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia itu misalnya adalah yang pertama itu kasus pembunuhan Marsina, yang kedua kasus Tanjung Priok, yang ketiga kasus Semanggi, kasus Trisakti yang terjadi pada tahun 1998. Ada juga kasus penculikan para aktivis terjadi tahun 1998 juga, kasus G30 SPKI yang pada tahun 1965, dan masih banyak lagi kasus tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Nah, anak ibu, kira-kira apa sih yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM? Nah, faktor pelanggaran HAM itu sendiri disebabkan oleh 2 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor internal, faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari diri sendiri. Contohnya itu adalah rasa egois, kurangnya empati, kurang kesadaran terhadap HAM, kurang toleransi. Ada juga diakibatkan oleh masalah psikologi. Nah, lalu yang kedua itu faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar. Nah, contohnya ini adalah penyalahgunaan kekuasaan, contohnya korupsi, penyuapan. Lalu yang kedua penyalahgunaan teknologi. Yang ketiga itu sistem hukum yang tidak berjalan, maksudnya penegakan hukum ini kurang tegas. Nah, lalu ada juga karena sistem perekonomian sehingga membuat terjadinya pelanggaran HAM. Nah, itu dia ya nak tentang HAM. Nah, lalu kita masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenai tanggung jawab penegakan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Nah, setiap kita harus menyadari ya bahwa hak ajasi manusia itu perlu dihargai dan dijunjung tinggi. Namun jangan lupa ada kewajiban asasi manusia yang perlu kita taati dan kita laksanakan juga. Nah, jadi antara hak ajasi manusia dan kewajiban asasi manusia ini harus seimbang. Oke, nah jadi dengan seimbangnya ini maka terlaksanalah hak ajasi manusia yang diinginkan. Oke, jadi
Adapun tanggung jawab negara dalam hal penegakan hak asasi manusia ini yaitu dengan cara membuat atau mengeluarkan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang hak asasi manusia atau HAM. Nah, selain itu ada juga upaya preventif atau upaya pencegahan yang dilakukan. Contohnya adalah dengan melakukan pendidikan dalam keluarga, membuat penyuluhan, membuat sosialisasi dan pendidikan di sekolah. Contohnya itu adalah dengan memberikan pendidikan karakter kepada siswa dan belajar PKN, pendidikan kewarganegaraan. Nah, anak ibu, siapakah yang bertanggung jawab dalam hal penegakan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM ini? Nah, yang pertama itu, yang paling utama itu adalah negara. Negaralah yang paling utama dalam bertanggung jawab dalam hal ini. Lalu yang kedua adalah negara dengan melibatkan warga negara. Jadi negara melibatkan atau mengikut sertakan kita ya nak, warga negara Indonesia. Nah, lalu apa saja peran pemerintah atau negara atau siapa saja yang berperan dalam hal menegakkan HAM di Indonesia. Nah, jadi selain daripada negara atau pemerintah, maka kita sebagai warga negara juga ikut berperan serta dalam menegakkan HAM ini. Nah, kalau dia pemerintah tadi sudah melakukan atau membuat regulasi, mendirikan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan HAM, meratifikasi instrumen-instrumen HAM, maka kita sebagai warga negara juga bisa berperan aktif dalam hal ini. Nah, contohnya dengan aktif dalam lembaga swadaya masyarakat, yang mana LSM atau lembaga swadaya masyarakat ini ada juga yang bergerak di bidang HAM. Nah, contohnya adalah YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.